Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya, kira-kira lebih unggul dan mending mana antara Realme C55 yang dijual dengan harga 2,5 juta dan Samsung A14 yang juga dijual dengan harga 2,5 juta. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, di video kali ini kita akan membandingkan keduanya, mulai dari segi desain, spesifikasi, performa hingga kameranya. Apakah lebih unggul Realme atau Samsung? Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita cari tahu jawabannya. Untuk poin yang pertama, kita bandingkan dari segi desainnya terlebih dahulu. Yang ternyata di sini Realme lebih unggul, setidaknya ada 2 poin. Yang pertama, unggul dari ketebalan bodinya yang lebih tipis. Dan yang kedua, dari bobotnya yang sedikit lebih ringan. Kamu juga bisa lihat dari perbandingan berikut ini. Tapi kalau untuk tata letak di kedua HP ini masih sama. Sensor sidik jari ada di bagian samping, port charger Type-C dan hanya memiliki single speaker output. Sedangkan untuk sektor layar, dari segi konsep Realme juga lebih unggul karena sudah menggunakan konsep punch-hole display dan punya fitur mini kapsul yang akan muncul saat kita colok charger, sebuah fitur yang unik sekaligus menarik. Sementara Samsung masih menggunakan konsep layar water drop screen. Lalu untuk ukuran layarnya, Realme C55 memiliki layar sebesar 6,72 inch resolusi Full HD+, panel IPS LCD refresh rate bisa sampai 90 Hz. Sedangkan Samsung A14 memiliki layar sedikit lebih kecil, 6,6 inch dengan resolusi juga Full HD+, panel IPS LCD refresh rate 90 Hz. Jadi kalau untuk saturasi warnanya di kedua HP ini sudah sama-sama bagus, terlihat jelas tajam dan kaya akan warna karena dibekali dengan resolusi yang tinggi. Pokoknya nyaman untuk digunakan semua kebutuhan. Tapi walau demikian, dari segi desain di sini Realme tetap lebih unggul karena memiliki bodi yang lebih tipis dan konsep layar punch-hole display. Jadi terlihat lebih mewah dan kekinian. Pindah ke bagian dapur pacu, Realme C55 dibekali dengan kapasitas memori 6/128 GB. Sedangkan Samsung A14 memiliki kapasitas RAM yang lebih kecil, hanya 4/128 GB. Jadi poin plus lagi untuk Realme, karena memiliki kapasitas RAM yang lebih besar. Lalu untuk chipset, Realme C55 ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G88 octa-core 2,0 GHz, fabrikasi 12 nanometer. Yang mampu menghasilkan skor Antutu di angka 250 ribuan. Sedangkan Samsung A14 ditenagai dengan chipset Exynos 850 octa-core 2,0 GHz, fabrikasi 7 nanometer. Dan untuk skor Antutu yang dihasilkan hanya tembus di angka 136 ribuan, jauh lebih kecil dibanding Realme. Jadi sudah jelas, untuk sektor dapur pacu di sini Realme lebih unggul karena kapasitas RAM-nya lebih besar dan seri chipset yang lebih ngebut. Bahkan untuk urusan sensor, Realme juga lebih unggul karena sudah dilengkapi dengan sensor giroskop walaupun hanya software atau virtual. Sedangkan di Samsung A14 tidak ada. Tapi buat kamu yang butuh sensor NFC tidak usah khawatir karena baik di Realme atau Samsung sudah sama-sama ada. Lalu untuk performanya, kedua HP ini saya coba buat main PUBG Mobile dan setting grafik yang terbuka ternyata sama. Ada di Smooth Ultra, balance ultra dan bisa mentok sampai SD High. Di sini untuk gameplaynya, kedua HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik. Tapi tidak bisa dipungkiri, performa dari Realme terasa lebih lancar dibanding Samsung berkat ditenagai dengan chipset yang lebih ngebut. Untuk frame drop atau delay di Realme juga terasa lebih minim. Pokoknya yang jelas buat kamu yang suka main game, di sini Realme lebih diunggulkan karena selain chipset yang lebih gahar, untuk kapasitas RAM yang digunakan juga lebih besar, jadi lebih was-was. Tapi untuk video gaming test lebih lengkapnya, kamu bisa cek di channel tetangga. Karena di sini kita bandingkan secara garis besarnya saja. Dan dari angka yang ada, untuk urusan performanya, Realme memang lebih diunggulkan. Geser ke bagian baterai, kedua HP ini dibekali dengan kapasitas baterai yang sama, sebesar 5000 mAh. Tapi untuk kecepatan chargingnya beda jauh, karena Realme C55 dibekali dengan SuperVOOC 33 Watt. Yang hanya butuh waktu sekitar 1 jam 11 menit untuk isi daya dari 4 sampai full 100%. Sedangkan Samsung A14 dibekali dengan fast charging 15 Watt, dimana saat isi daya butuh waktu yang lebih lama. Charging dari 8 sampai full 100% sekitar 2 jam 15 menit. Jadi sudah jelas, untuk kecepatan saat isi daya di sini Realme lebih unggul. Tapi kalau untuk daya tahan baterainya, Samsung lebih awet karena sudah menggunakan angka fabrikasi yang kecil, hanya 7 nanometer sehingga lebih hemat daya. Sedangkan Realme masih 12 nanometer. Kamu juga bisa lihat dari perbandingan berikut ini.
Lanjut untuk operating system, Realme C55 berjalan di Android 13 basis Realme UI 4.0. Sedangkan Samsung A14 berjalan di Android 13 basis One UI Core 5.0. Di sini untuk urusan sistem baliknya tergantung selera masing-masing saja. Karena yang jelas dari segi tampilan UI di kedua HP ini sudah sama-sama kekinian. Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Tapi kalau untuk fitur yang ditawarkan, Realme lebih unggul karena fiturnya lebih lengkap. Pokoknya fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, mode game dan screen mirroring sudah ada. Sedangkan di Samsung A14 fitur yang ditawarkan sebenarnya juga sudah banyak. Tapi untuk fitur rekam layar dan smart view atau screen mirroring di HP ini belum ada. Jadi agak sedikit disayangkan. Dan dari segi dapur pacu, saya rasa sudah jelas kalau Realme C55 lebih menawarkan banyak keunggulan. Mulai dari kapasitas RAM-nya lebih besar, chipset lebih ngebut, performa lebih lancar, sudah punya sensor giroskop dan charger yang lebih ngebut. Sedangkan Samsung A14 hanya unggul dari daya tahan baterainya yang lebih irit. Dan untuk sektor kamera, Realme dibekali dengan 64 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel. Sedangkan Samsung A14 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sudah 13 megapiksel, lebih besar dari Realme. Jadi untuk megapiksel yang digunakan, kedua ini tergolong imbang. Realme unggul dari kamera utamanya yang lebih besar, sedangkan Samsung unggul dari kamera selfie-nya yang juga lebih besar. Lalu kalau untuk fitur kamera yang ditawarkan di keduanya masih mirip-mirip, tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan yang jelas baik di Realme atau Samsung, untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan fitur Ultra Stable Video atau AIS. Sedangkan kalau untuk hasil jepretan fotonya, kamu tidak usah bingung, karena kedua HP ini sama-sama mampu menghasilkan foto yang bagus, mulai dari detail gambar sampai tingkat ketajamannya. Saat foto di indoor, saturasi warna yang dihasilkan masih tergolong mirip, sama-sama terlihat fresh dan cerah. Tapi saat foto di outdoor, di sini baru sedikit berbeda. Karena warna dari Realme terlihat lebih gonjeng, sedangkan warna dari Samsung lebih soft atau kalem. Jadi tinggal disesuaikan dengan selera kamu yang mana. Lalu untuk hasil foto selfie-nya, dari angka di atas kertas, Samsung memiliki megapiksel kamera yang lebih besar, 13 megapiksel, sedangkan Realme hanya 8 megapiksel. Alhasil, untuk kualitas fotonya Samsung lebih cakep menurut saya. Terutama di bagian saturasi warnanya yang lebih fresh, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Kamu juga bisa bantu nilai dan koreksi dari hasil foto berikut ini. Dan masih soal kamera, ini adalah contoh dari perekaman videonya, yang sama-sama hanya mentok di resolusi 1080 pixel. Untuk FPS-nya, Realme bisa sampai 60 frame per second, sedangkan Samsung hanya 30 frame per second. Di sini untuk kondisi dan waktu memang berbeda, karena kebetulan saya tidak pegang unitnya secara bersamaan. Namun yang jelas secara kualitas video yang dihasilkan keduanya sudah sama-sama bagus untuk kelas harganya. Realme unggul dari warnanya yang lebih cerah, sedangkan Samsung unggul dari gambarnya yang lebih tajam. Dan yang terakhir, ini adalah contoh dari perekaman video kamera depannya. Kalau dari apa yang saya lihat, video yang dihasilkan Samsung di sini terlihat lebih bagus, terutama di bagian saturasi warnanya yang lebih fresh, dan untuk bagian wajah juga lebih soft. Jadi untuk sektor kamera depan bisa dipastikan Samsung lebih unggul, tapi kalau untuk kamera belakangnya masih 11-12. Dan itulah tadi perbandingan antara Realme C55 versus Samsung A14. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk kesimpulannya di sini Realme ternyata lebih unggul karena banyak menawarkan kelebihan. Mulai dari segi desain, Realme unggul dari bodinya yang lebih tipis, konsep layar pensil display, dan punya fitur mini kapsul. Dari segi spesifikasi, kapasitas RAM-nya lebih besar, chipset lebih gahar, sensor lebih lengkap, dan kecepatan chargingnya yang lebih ngebut. Sedangkan Samsung hanya unggul dari daya tahan baterainya yang lebih irit. Kalau untuk sektor kamera, keduanya masih cukup imbang menurut saya, tinggal disesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi saya rasa sudah jelas, kalau ditanya mending pilih mana, jujur saya jelas pilih Realme C55, karena dengan harga sama tapi menawarkan banyak kelebihan. Tapi kalau misalnya kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan yang paling penting, sebelum beli, pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa.
Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.